maut memiliki banyak sekali tantangan. Bahkan tak jarang seorang maut ini harus bertaruh nyawa. Bagaimana perjuangan seorang maut menjalin hubungan dengan gajah? Simak potret berikut. Kalau untuk pengusiran gajah liar, saya pribadi pasti ada lah rasa takut. Karena kan istilahnya kita bermain dengan nyawa kalau untuk pengusiran itu. Ya bermainlah kita bilang, walaupun itu memang kerja nyata. Tanggung jawab kita di sini adalah satu, melatih gajah, terus itu menjaga kesehatannya, terus itu kita untuk patroli juga, itu tanggung jawab kita. Terus itu ya ketika ada wisatawan juga kita jamu. Kalau kita pagi biasanya rutinitas kita ngelatih gajah, lalu kita nanti mandiin, terus itu kita nanti angon bentar, lalu kita ikat lagi kembali. Tahun 2005 gajah yang kemarin sewaktu ada konflik dan saya tertarik mulai dari situ, dan kebetulan ayah saya juga sebagai mahut. Ketika dia nanti birahi, dia nggak akan kenal saya lagi. Karena dia memang dalam pemikiran hanya birahi kawin. Dia lebih agresif, ya sangat berbahaya. Karena kenapa saya bilang berbahaya? Sedangkan untuk diri kita sendiri aja yang udah lama, mungkin saya pribadi 2006 sekitar 15 tahun. Itu masih sangat-sangat berbahaya ketika dia birahi. Ya cara nanggulangi ya kita butuh 3 atau 4 tenaga ahli untuk menghalau dia, untuk yang namanya itu supaya tidak terjadi sesuatu. Pada dasarnya ketika kita ngelatih, satu, kita harus menghilangkan mental alamnya. Kedua, bagaimana cara kita untuk masuk ke dalam cara dia, ikatan batin kita supaya masuk ke dia. Kalau itu belum bisa, mustahil biasanya. Sekalipun saya sudah 15 tahun, saya belum bisa mengatakan saya sudah tahu karakter dia 100%. Karena prinsip saya belajar itu terus untuk memahami sifatnya. Yang paling sulit itu sebenarnya sih ketika kita patroli pengusiran, penggiringan gajah liar. Karena kan kita namanya mengusir, kita harus memindahkan lokasi dari satu tempat ke tempat lain sesuai memang yang diharapkan oleh setempat, dan itu biasanya butuh waktu agak lama dan harus ekstra keras untuk ini. Karena kan berapa yang rombongan yang akan mau di ini, harus semua, tidak boleh ada yang tinggal. Karena biasanya kalau ada yang tertinggal atau gajah yang betina, malah itu akan lebih gawat. Karena dia jalur gajah itu mengikuti namanya homreng, lintasan. Terkadang lintasan itu berubah karena ulah kita juga kan, ulah manusia menggarap lahan. Jadi yang seharusnya jalur dia lebih cepat dari A ke B, terpaksa dia harus akan mutar nih. Karena terjadi yang tadi yaitu pembukaan lahan. Kebetulan gajah situ memang super besar. Dua udah kalah. Dan pas giliran gajah saya mau lagi adu fighting, ada misalnya lagi adu kambing kayak gitu, ya saya jatuh pas tepat di kaki sebelah kiri depan. Secara refleks ya Ajisnya datang bantu, dan ya saya pun refleks untuk lari. Ya kalau intinya kalau saya kena pinjak pasti jadi peyek kan. Kalau untuk pengusiran gajah liar, saya pribadi pasti ada lah rasa takut. Karena kan istilahnya kita bermain dengan nyawa kalau untuk pengusiran itu. Ya bermainlah kita bilang, walaupun itu memang kerja nyata. Kalau menolak sih nggak mungkin. Karena satu,
prinsip yang pernah diajari bapak, ayah saya sendiri, dia selalu mengatakan, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu yang selalu yang dikatakan bapak sama saya kalau masalah penyisiran. Jadi kalau berbicara tadi MAHOT dan CRU, MAHOT itu bagian dari CRU. Karena di dalam struktur CRU itu terdiri dari MAHOT, asisten MAHOT, ada leader, dan ada juga unsur-unsur lain yang ikut terlibat dalam di pengelolaan CRU tersebut. Peranannya sangat vital dan penting khususnya dalam rangka mitigasi konflik. Karena memang mereka yang memiliki kemampuan yang sudah dilatih tadi. Jadi dia memahami karakter dari satwa liar gajah khususnya yang ada di wilayah tersebut. Sebelum berada di CRU, tingkat intensitas terjadinya persoalan antara satwa liar dengan masyarakat itu lebih tinggi. Sesudah ada CRU, intensitas itu sudah menurun. Secara penanganan awal, konflik itu dapat dicegah maupun diminimalisir gitu ya, yang terjadi di wilayah tersebut. Namun bukan berarti konflik itu selesai, karena tidak ada solusi tunggal dalam upaya-upaya penanggulangan interaksi negatif antara manusia dan gajah liar. Suka dukanya, rasa kalau sukanya mungkin ya karena udah berbaur sama gajah ya. Kalau dukanya mungkin satu ketika kita masa pendidikan. Saya sendiri ketika masa pelatihan pendidikan Gajah Siagis, kok nggak salah 3 kali muntah darah. Pribadi saya mengatakan kalau dilihat untuk faktor ekonomi sekarang nggak cukup. Kalau dengan dana segitu, ya maaf kata bilang itu hanya cukup untuk ya pampers anak dan untuk biaya orang rumah yang di Sare. Ya kalau di sini mana mau dibuat kan. Tapi ya mau nggak mau harus kita jalani kan. Kita sih pengen ya, kita semua yang di sini itu sama seperti ya status kawan-kawan yang udah punya status PNS. Kita sangat berharap semua yang kita di Sampone ini, kita statusnya sama. Ya mudah-mudahan lah ada kebijakan dari pemerintah